selamat malam. Baik, ini dari 30 mahasiswa ya, yang hadir baru 11. Tidak apa-apa, kita mulai saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.11. Baik, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Ibu Inayah Swasirati. Di dalam mata kuliah ini, di manajemen operasi bisnis, saya akan menjadi tutor ya, tutor di dalam mata kuliah ini sampai pertemuan ke sesi ke-8. Nah, di dalam mata kuliah ini, di mana ini baru sekarang ya Bapak Ibu, jadi loh, oke, sebentar ini kok ada notif Zoom. Jadi Bapak Ibu baru sekarang mata kuliah manajemen operasi bisnis ini di merupakan mata kuliah berpraktik ya. Sebentar saya cari dulu filenya. Yang mana nantinya akan ada, eh, nah ini ya. Jadi nantinya akan ada praktiknya. Jadi mata kuliah ini tidak hanya teori tapi juga ada praktiknya. Ini saya share dulu. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mata kuliah manajemen operasi bisnis. Nah, mata kuliah manajemen operasi bisnis ya, di mana mata kuliah ini itu merupakan mata kuliah berpraktik. Nah, ini untuk mahasiswa semester 4. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mata kuliah ini saya pun baru pertama kali ya mendapatkan manajemen operasi bisnis ini. Biasanya untuk mata kuliah praktik itu saya dapat artikel ilmiah ya, dan di mana ada tuh web juga seperti ini. Nah, sehingga eh, kemarin begitu banyak pertanyaan dari mahasiswa ya. Jadi di kolom inbox saya, di kolom chat saya banyak yang menanyakan sejak awal kapan tuh web gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk tuh web di mata kuliah manajemen operasi bisnis itu untuk yang pertama kali ada di sesi 4 ya. Jadi Bapak Ibu di sini rancangan pembelajarannya itu dari UT. Jadi bukan saya yang membuat, saya hanya mengikuti bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah dibuat oleh UT. Di mana di sini untuk tuh web 1 itu kan dilaksanakan di sesi 4. Sehingga di sesi 4 Bapak Ibu sekalian sudah mengerjakan tugasnya ya. Jadi nanti saya akan berikan komentar sedikit tentang tugas-tugas yang sudah dikumpulkan dan bagaimana ketentuan penugasannya. Tapi ke depan jika memang dirasa penjadwalan tuh web yang memang ditentukan oleh UT ini sangat singkat waktunya dengan deadline pengumpulan tugasnya, sedangkan Bapak Ibu perlu diberikan arahan gitu ya, atau penjelasan tentang tugas yang memang harus dikerjakan, maka nanti kita akan buat kesepakatan pelaksanaan tuh webnya bisa dilakukan lebih awal lagi, guna untuk menjelaskan atau membuat, mendiskusikan gitu ya, tugas-tugas yang akan dikerjakan di tugas selanjutnya gitu ya. Tugas dua ya, artinya sebentar lagi selanjutnya ada tugas dua dan tugas tiga. Jadi tuh webnya dilaksanakan lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan oleh UT agar Bapak Ibu sekalian bisa mengerjakan sesuai gitu ya, sesuai harapan dan ketentuan dari tugas yang diberikan. Karena jika hanya melihat dari petunjuk yang diberikan oleh UT, mungkin kurang detail gitu ya, sehingga ada pemahaman-pemahaman ya yang berbeda
Jadi penafsiran yang berbeda terhadap tugas yang diberikan. Sehingga ada yang jauh dari harapan yang ditentukan ya, atau yang sudah ditentukan oleh UT itu sendiri. Baik, itu penjelasan awal tentang mata kuliah ini. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi ini skema untuk mata kuliah manajemen operasi bisnis. Jadi pada sesi satu Bapak Ibu bisa diskusi ya. Kemudian kemarin juga sudah diskusi di sesi 2, walaupun ternyata diskusi yang dibuka itu mengenai bukan mengenai tugas satu ya. Jadi Bapak Ibu misalkan nanti di sesi 4 misalkan ada diskusi, silakan boleh ditanyakan tentang tugas duanya ya. Nanti ada diskusi di sesi 6 itu juga boleh menanyakan tentang tugas tiganya ya. Nah, karena memang kita sudah pada tahapan sesi 4 tuh web ya, di mana di sesi 3 ini sebenarnya Bapak Ibu diperkenankan dan dipersilakan untuk menanyakan tugas satunya. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk tugas satu, tugas 2 dan tugas 3, Bapak Ibu diharapkan, bukan diharapkan ya, diharuskan ya, Bapak Ibu diharuskan untuk mengumpulkan ya. Jadi tugas satu itu dikumpulkan, kemudian tugas 2 dan tugas 3 juga dikumpulkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak mengumpulkan tugas satu, maka tidak bisa lanjut kepada tugas 2 ya. Jadi tugas 2 itu nggak bisa dikumpulkan kalau tugas satu itu tidak terkumpulkan. Jadi Bapak Ibu mohon sangat diperhatikan mengenai jadwal atau deadline dari pengumpulan tugasnya ya. Jadi kalau sampai terlewatkan ini ya, atau terlewati batas pengumpulannya, maka saya pun tidak bisa membantu Bapak Ibu untuk memberikan ya perpanjangan waktu ataupun memberikan alternatif lain ya, karena memang penilaiannya itu harus melalui sistem. Jadi kalau nggak masuk di sistem tugasnya, maka saya tidak bisa memberikan nilai lewat sistem sehingga tugas duanya juga tidak bisa diberikan nilai gitu ya, sehingga pasti otomatis tidak akan lulus pada mata kuliah ini. Dan Bapak Ibu sekalian diperhatikan juga di sini untuk komposisi nilai ya. Jadi Bapak Ibu ini untuk komposisi nilai tugas satu, 2, dan 3. Tugas satu 30%, tugas 2 35%, dan tugas 3 adalah 35%. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu tadi untuk komposisi nilai tugasnya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa untuk mata kuliah berpraktik ini ya, jadi mata kuliah berpraktik Bapak Ibu yang saya baca ketentuannya untuk praktiknya itu 60% penilaiannya, kemudian untuk UASnya itu 40% ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk diperhatikan mengenai ketentuan ini. Kemudian, nah ini tadi untuk ketentuan, ada pertanyaan dulu sampai sini. Oke, kemudian Bapak Ibu jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ini untuk tata tertibnya, jadi Bapak Ibu diharapkan selalu aktif di dalam diskusi, kemudian tugas juga harus dikerjakan ya sesuai deadline, kemudian jangan ya, terutama jangan menggunakan joki ya, Bapak Ibu jangan menggunakan joki dalam mengerjakan tugas ya. Jadi nantinya kalau menggunakan joki itu jika ketahuan ya, jadi akan langsung tidak lulus itu ya dari saya ya, nilainya langsung tidak lulus. Oke, kita lihat di sistem e-learning. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi pada kita sudah melewati beberapa sesi. Oke, sebentar, ini websitenya. Hmm.
Nah, ini jadi mohon maaf jika memang ketika Bapak Ibu sekalian inbox gitu ya, kenapa kok kadang balasnya lama. Yang pertama, Bapak Ibu tentu saja seperti yang Bapak Ibu alami ya selama berkuliah di UT, untuk e-learning itu kan memang sering sekali mengalami trouble ya. Jadi untuk buka webnya aja kadang butuh effort yang sangat besar ya Bapak Ibu. Jadi untuk buka, nah ini nggak bisa, susah gitu kadangnya untuk buka e-learning sehingga bahkan untuk membalas komentar atau pesan itu kadang harus retry. Jadi tidak cepat untuk terkirim ya, entah karena internetnya atau bagaimana, tapi itu adalah kendala yang banyak dialami oleh eh, dosen-dosen juga ya di UT ya. Nah ini ya Bapak Ibu, ini untuk, nah ini ya, jadi untuk mata kuliah ini, nah ini ya Bapak Ibu, nilai akhir mata kuliah ya diambil 40% dari UAS dan nilai praktik adalah 60%. Jadi mohon untuk diperhatikan, kemudian ada pertemuan di itu webnya, yaitu pertemuan 4, 6, dan 8. Jadi eh, kalau misalkan pada sesi 6 itu ya, memang di sesi 6 ya Bapak Ibu. Jadi sesi 6 misalkan. Nah, ini pada sesi 6 itu kan baru bisa dibuka pada tanggal berapa ini? Oh, nggak ada keterangannya ya. Jadi pada sesi 6 kalau memang tidak bisa dibuka, ini kan ada tuh webnya. Jadi mohon bersabar untuk melihat di link tuh web ini ya Bapak Ibu. Jadi saya sebisa mungkin pada awal minggu itu mencoba untuk melaksanakan tuh webnya ya. Jadi biar tidak mepet gitu ya, apa ininya, apanya, pengerjaan tugasnya ya dengan deadline-nya. Ya ada yang mau bicara barusan? Nggak ada ya? Oke ya, jadi nanti untuk sesi 6 ya. Jadi untuk sesi 4 di sini ya. Oke, sebentar ini agak lama. Nah, pada sesi 4, nah pada sesi 4 kali ini tadi sudah saya berikan sedikit pengantar dan gambaran mengenai mata kuliah ini ya. Nah, pada sesi 4 kita akan membahas tentang tugas satu ya. Di mana tugas satu Bapak Ibu sekalian juga sudah ada yang mengumpulkan, namun juga ada yang belum yang mengumpulkan. Sehingga bagi yang mengumpulkan nanti mohon disesuaikan dengan penjelasan saya. Kemudian yang belum mengumpulkan juga nanti diharapkan bisa menyesuaikan. Nah, baik, sebentar saya coba share screen semua ya. Mana ya? Oh ini ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya coba buat dua screen. Oke, ini sudah tampil dua dua ini ya Bapak Ibu. Sebelah kiri e-learning, sebelah kanan Word. Apa? Ya, sudah, Bu. Oke. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk tugas satu, 2, dan 3 ketentuan formatnya itu kan harus menggunakan makalah. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat makalah. Di mana isi dari makalahnya itu sudah ditentukan oleh di tugas satu, 2, dan 3. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat format makalahnya agar semua seragam gitu ya. Jadi tidak beda-beda gitu ya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Nah,
Saya juga sudah mencari dan apa namanya pedoman penulisan makalah di UT, namun kan tidak ketemu ya, sehingga saya buat yang general saja. Nah, ini adalah format makalah yang secara umum seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, secara umum seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi di awal ada cover, ini untuk sistematikanya dulu, kemudian ini ada contoh ya, jadi ada nama salah satu mahasiswanya, misalkan ya, ini namanya, NIM-nya, kemudian program studinya apa, fakultasnya apa, kemudian ini ya UPBJJ ya, kemudian tahunnya ya, jadi langsung tahun ya. Kemudian Bapak Ibu untuk makalah, jangan lupa diberikan pengantar ya Bapak Ibu. Jadi diberikan pengantar. Nah, kata pengantar ya sedikit, kemudian baru ada daftar isi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena tugas satu, tugas 2, dan tugas 3 itu semuanya kan sama bikin makalah. Nah, daripada membuat daftar isi yang beda gitu ya, maka ini saya buatkan formatnya yang mana tugas satu, tugas 2, dan tugas 3 itu berada dalam satu makalah ini gitu ya. Jadi untuk pendahuluan Bapak Ibu tidak perlu membuat 3 pendahuluan, jadi cukup satu ya. Jadi pendahuluannya berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Rumusan masalah sesuai dengan pembahasan yang dilakukan. Jadi kalau misalkan di tugas satu ya, di tugas satu kan Bapak Ibu diminta untuk membuat ada beberapa poin gitu ya. Jadi ada 1, 2.1, 2.2 ya. Jadi rumusan masalah apa yang dimaksud dengan definisi dan tujuan operasional pada bisnis apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisnis langsung disebutkan bisnisnya Bapak Ibu. Kemudian poin kedua rumusan masalahnya desain bagaimana desain produk nama produknya gitu. Kemudian bagaimana strategi produk apa gitu misalkan ya susu gitu misalkan ya produk susu misalkan susu sehat misalkan bagaimana strategi proses susu sehat tersebut misalkan ya bagaimana pengelolaan sumber daya dan desain kerja pada produk susu atau pada bisnis susu apa gitu ya. Jadi nama produknya disebutkan. Oh ya, mohon maaf sebelumnya ini di sini nama produknya ya. Jadi sudah ada nama produk atau jasa yang nama bisnisnya gitu ya, yang akan dikembangkan. Nah, jadi ini untuk format sistematika penulisan. Kemudian Bapak Ibu eh, pembahasannya sesuai dengan tugasnya ya. Jadi kalau tugas satu hanya ada 5 poin, nanti dibahas 5 poin. Nah, nanti misalkan untuk tugas 2 itu kan ada poin tambahan, nanti bisa ditambahkan 2.6, 2.7 ya, 2.8. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya saja, tidak usah dipikirkan dulu. Yang penting tugas satu dulu ya. Jadi tugas satu ini sampai 2.5. Nah, penutup silakan diberikan kesimpulan dari pembahasannya tadi ya. Saran misalkan ada rekomendasi saran dari produk, kekurangan produk misalkan ya. Kemudian daftar pustaka. Nah, itu kan di dalam tugas satu diminta untuk mencantumkan daftar pustaka juga ya. Jadi Bapak Ibu penggunaan daftar pustakanya itu juga harus jelas ya. Bisa dari jurnal, bisa dari buku. Nah, Bapak Ibu sekalian ditambahkan lampiran di sini jika memang diperlukan untuk memaparkan lampiran ya. Jadi bisa ditaruh di halaman belakang, diletakkan di halaman belakang. Nah, ini untuk format penulisannya, jadi menggunakan A4, Bapak Ibu sekalian. Jadi dokumennya menggunakan A4, marginnya 3 cm, top bottom ya, kanan kiri juga 3 cm. Fontnya adalah TNR, Times New Roman. Kemudian spasinya 1,5, paragrafnya ya, kanan kiri, rata kanan kiri, alinea baru menjorok ke dalam 1,27. Nah, ini adalah penomoran ya, sudah saya buatkan di atas ya, contohnya ya. Jadi
Bab 3 penutup ya, penomoran babnya, bab 4 daftar pustaka ya, 3 daftar pustaka gitu ya. Kemudian penomoran subbab 1.1, 1.2 atau kalau ini 3 titik. Oh, ini salah ya, 3.1 ya. 3.1 ya, 3.2. Betul. Ini untuk sistematika, silakan ada pertanyaan dulu untuk sistematika, baru kita membahas isinya. Oke, tidak ada ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di dalam setiap tuh web ya, Bapak Ibu, saya asumsikan bahwa Bapak Ibu sekalian sudah membaca materi-materi yang sudah dijelaskan atau dipaparkan di dalam sesi satu di setiap sesinya ya. Sesi satu, 2, 3 itu kan ada materi. Nah, jadi materi-materi tersebut itu merupakan acuan dalam mengerjakan tugas praktek ini ya. Jadi Bapak Ibu itu teorinya dan kemudian diterapkan di dalam pengembangan produk Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam praktek ini ya, di dalam praktek mata kuliah ini Bapak Ibu tidak hanya membuat apa nama produknya ya, tapi eh, melakukan rancangan gitu ya, boleh untuk produk atau jasa atau bisnis yang sudah berjalan maupun bisnis yang memang merupakan masih perencanaan gitu ya, masih menjadi desain. Nah, jadi boleh yang sudah jalan, boleh yang sudah yang belum jalan gitu ya, belum berjalan. Nah, jadi untuk misalkan ya, sebentar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, misalkan ya di dalam tugas satu, oke kita lihat di sini tugas tuh. Sebentar kita lihat di mana tugas satu ini ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini tugas satu. Nah, tugas satu, Bapak Ibu diminta untuk merancang sistem operasi bisnis yang mendukung produksi ya dan penyampaian produknya. Di sini Bapak Ibu sekalian boleh membuat produk, merancang produk, boleh merancang jasa gitu ya. Jadi bisnisnya boleh membuat produk ataupun dalam eh, memberikan layanan jasa gitu ya. Nah, di mana di dalamnya di tugas satu harus ada definisi dan tujuan operasi bisnis. Nah, definisi dan tujuan operasi bisnis di mana di dalamnya harus menjelaskan tujuan dan operasi bisnis yang dirancang ya. Misalkan ya produknya adalah produk susu tadi ya, dairy ya, produk susu, di mana tujuan dari produk susu ini adalah misalkan untuk apa namanya membantu anak-anak Indonesia untuk hidup sehat gitu ya misalkan. Kemudian identifikasi peran manajemen operasi dalam mendukung keberhasilan bisnisnya ya. Jadi kalau kita meninjau pada materinya, sebentar kita buka materinya. Ini lokasi, ini ya. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi menjelaskan peran manajemen operasi secara jelas dan relevan dengan produk atau jasa yang dirancang ya. Misalkan ya di dalam teorinya ya. Jadi manajemen operasi itu kan memiliki tujuan ya. Yang pertama untuk meningkatkan efisiensi proses ya. Jadi apa efisiensi proses? Misalkan produknya itu harus menggunakan sumber daya dan meminimalkan biaya dan mengurangi pemborosan ya. Misalkan produknya adalah produk susu tadi ya. Jadi produk susunya menggunakan sumber daya yang mampu meminimalkan biaya, mampu mengurangi ya, pemborosan. Misalkan penggunaan mesin yang canggih ya, mesin canggih yang mampu di mana penggunaan listriknya itu lebih hemat dari mesin-mesin yang sebelumnya gitu misalkan ya. Atau
Misalkan yaitu mesin ya, misalkan efisiensi proses itu mesin. Kemudian yang kedua, menjamin kualitas produk dan layanan ya. Artinya misalkan produknya adalah produk susu itu tadi. Bagaimana menjaga dan menjamin kualitas produk? Oh, berarti bahan-bahan yang digunakan harus bahan-bahan yang berkualitas. Kemudian standar-standar yang digunakan dalam memproses memiliki SOP yang jelas gitu ya dalam produksi ya. Jadi misalkan dalam pembuatannya eh, harus menggunakan atribut apa itu alat lengkap gitu ya biar tidak terkontaminasi misalkan ya dalam proses pembuatannya jadi ada sistem keamanan misalkan memiliki izin ya izin usaha misalkan ya terstandar BPOM misalkan atau kalau di Indonesia memiliki sertifikasi halal produknya ya. Kemudian yang kedua, itu dijelaskan juga ya. Jadi tujuan operasionalnya, manajemen operasinya memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi dipastikan apakah produk jasa yang dikembangkan, yang akan dibuat ini sesuai dengan permintaan pasar. Apakah memang banyak pasar yang minta sama produk ini gitu ya, permintaan terhadap produk tersebut apakah banyak. Nah, siapa gitu yang meminta permintaan itu oleh siapa? Misalkan ada segmentasinya anak-anak, misalkan remaja, apa dewasa, seperti itu. Nah, itu ya. Ini contoh poin-poinnya ya. Jadi detail seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian ya, nah ini ya. Kemudian, nah ini ada contoh-contohnya ya. Jadi ini beberapa perusahaan yang berhasil memanfaatkan manajemen operasi bisnis sebagai strategi unggulan ya. Ini contohnya, misalkan ada Toyota ya, di mana di sini menggunakan sistem Lean Production dengan fokus eliminasi pemborosan, peningkatan kualitas, dan efisiensi produk. Nah, misalkan McDonald mengoptimalkan proses produksi melalui pelayanan, melalui standarisasi menu dan otomasi dapur, sehingga efisien ya dalam produksinya. Itu dimohon untuk dijelaskan ya Bapak Ibu. Jadi produknya Bapak Ibu efisiensinya di mana, efisiensi prosesnya di mana ya. Eh, kemudian, oke ini poin pertama ya. Kemudian yang kedua ya, di sini diminta mana 2.2. Nah, desain produk atau jasa, buat deskripsi produk secara rinci, fitur manfaat dan keunikan. Nah, bagaimana? Sebentar Bapak Ibu, ada kucing. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan. Nah, ini misalkan ya, pada poin kedua, desain produk atau jasa ya, diminta untuk mendeskripsikan fiturnya. Jadi, punya fitur apa saja ya, kemudian manfaatnya untuk apa produk tersebut, kemudian apakah memiliki keunikan dengan produk-produk lain. Nah, ini harus ya, jadi harus punya keunikan dengan produk yang sejenis ya. Kalau memang ada produk yang sejenis, apa yang membedakan produk atau jasa Bapak Ibu gitu ya, sehingga memiliki keunikan. Nah, diminta juga di dalam tugasnya itu ada sketsa, ada prototipe yang sederhana ya. Boleh Bapak Ibu menggambar secara manual, boleh juga dalam bentuk digital ya. Jadi desain produknya ya. Boleh digambar manual, boleh digital. Nah, nanti boleh dicantumkan di dalam gambarnya itu boleh difoto, dimasukkan gitu ya di dalam dokumen ini. Nah,
Jelaskan bagaimana desain tersebut memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kok didesain? Jadi desain yang dibuat ya, kalau Bapak Ibu sudah membaca materi tentang produk dan desain proses ini, desain dibuat bukan karena selera dari Bapak Ibu sekalian ya sebagai produsen, tapi untuk memenuhi kebutuhan pasar itu tadi ya. Misalkan produknya adalah permen, misalkan produknya adalah ice cream. Tentu saja kan marketnya permen ice cream itu kan biasanya anak-anak dan perempuan misalkan ya. Sehingga harus dibuat menarik full color misalkan ya, sehingga orang tertarik ya, banyak pernak-perniknya, banyak ya pernak-pernik atau apa aksesoris misalkan ya. Atau misalkan ada ucapan-ucapan ya, karena punya keunikan setiap produk memiliki punya quotes atau ucapan-ucapan. Nah, itu contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian nah ini ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana desain itu dibuat ya? Jadi bagaimana desain itu dibuat? Yang pertama sesuai dengan kebutuhan pasar, target marketnya lah minimal ya. Siapa ya? Segmen pasarnya itu siapa ya? Berarti kan sesuai dengan segmen pasarnya itu tadi. Persaingan pasar tentu saja berarti harus muncul perbedaan antara produknya dengan Bapak Ibu dengan produk lainnya gitu ya. Kemudian kalau berdasarkan perkembangan teknologi ya, ya perkembangan teknologi ya, misalkan di sini contohnya menggunakan AI ya, bagaimana tren fashion ya, kemudian perkembangan-perkembangan yang menggunakan teknologi itu bisa dimasukkan ke dalam desain produknya Bapak Ibu sekalian. Kemudian efisiensi biaya ya dan produk. Nah, ini penting sekali ya. Jadi perlu dipikirkan juga bagaimana produk itu mampu efisien ya secara biaya ya. Jadi bukan hanya menarik tapi mahal sehingga produknya jadi nggak masuk gitu ya ke harganya, ke harga gitu ya, harga yang ditentukan sehingga nggak ada yang beli nanti. Eh, Produknya bagus menarik tapi harganya nggak sesuai dengan kebutuhan pasar ya, kemampuan pasar ya, nggak ada yang beli, akhirnya itu harus disesuaikan efisiensi biayanya. Kemudian regulasi dan standarnya ya itu juga bisa menjadi acuan dalam pengembangan desain produk. Nah, maka dari itu, materi-materi yang sudah dipaparkan tadi itu merupakan acuan dari Bapak Ibu sekalian mengerjakan tugas-tugas ini tadi ya. Ini contohnya kan desain produk. Nah, ini bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian untuk membuat desain produk itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah strategi produk operasi ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian diminta untuk tentukan strategi produksi yang digunakan. Jelaskan alasan pemilihan strategi tersebut ya. Jadi bagaimana strategi produksi itu akan digunakan ya. Em, ada materinya nggak di sini? Pemilihan. Ini ya. Ini ya Bapak Ibu. Perencanaan proses. Ini desain proses bab 4. Tentunya bukan ini ya. Nah, saya lihat dulu. Oh, ini SDM udah ini. Oke. Sumber daya manusia dan desain kerja ini yang 2.5 ya. Berarti ya benar yang bawah ini ya. Nah, ini ya. Jadi tahapan perencanaan proses ya. Jadi Bapak Ibu misalkan menjawab 2.3 ya. Jadi Bapak Ibu perlu menjelaskan strategi apa yang digunakan ya untuk mengembangkan produk ini ya. Bisa menggunakan misalkan strategi perencanaan proses dalam era 4.0. Artinya menggunakan teknologi-teknologi dalam pengembangan produk misalkan ya.
Kemudian, nah ini contohnya ya, menggunakan AI dalam membuat atau memprediksi ya, apa tantangan dan hambatan dari pengembangan produk atau bisnis yang Bapak Ibu sedang rancang, misalkan. Kemudian, misalkan di sini tahapan perencanaan proses. Proses perencanaan dilakukan secara sistematis ya. Yang pertama, bagaimana analisis permintaan dan kapasitas produksi. Apakah kapasitas produksi mampu menjawab kebutuhan permintaan di masyarakat? Nah, itu perlu menjadi rancangan atau tinjauan awal gitu ya, apa namanya, pertimbangan awal ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu penggunaan AI ya dalam pengembangan manajemen operasi bisnis ya, dalam penggunaan manajemen operasi bisnis itu sebenarnya diperkenankan bukan dalam apa ya namanya, eh, digunakan untuk mengerjakan tugas, bukan, tapi untuk digunakan sebagai bahan mengumpulkan data ya, untuk mengembangkan produk atau bisnis Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalkan di sini Bapak Ibu misalkan produknya adalah mainan anak misalkan ya, bisnis mainan anak misalkan. Nah, itu yang paling laris, yang paling laku di pasar, ada nggak datanya? Nah, itu kan bisa dicari lewat AI ya. Jadi melihat persaingan pasar. Atau misalkan mau buat jasa konsultan misalkan, sudah berapa banyak jasa konsultan yang sudah legal misalkan ya, sudah terdaftar di Google misalkan ya. Google Bisnis misalkan. Nah, itu kan bisa terdata, bisa dilihat menggunakan AI. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk informasi ya, untuk pengumpulan informasi ya, untuk pengembangan produk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya, bisa dilihat di sini. Kemudian yang terakhir, itu adalah sumber daya manusia dan desain kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau menurut materinya ya, di sini ada pengembangan sumber daya. Jadi sumber daya manusia dan desain kerja. Nah, di sini Bapak Ibu di dalam poin 2.5 Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan jumlah orang yang digunakan ya. Siapa yang bekerja, kemudian jumlah orangnya. Bagus lagi kalau misalkan ada kualifikasi ya. Jadi oh ini ya, ada kualifikasinya, kemudian ada perannya ya. Siapa saja dan perannya apa saja gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada strukturnya juga lebih bagus lagi ya. Jadi diminta untuk merancang sistem kerja yang efisien ya. Dan kemudian gaji ya, insentifnya untuk SDM yang digunakan ya. Penerapannya bagaimana. Nah, itu Bapak Ibu bisa dijelaskan secara detail. Acuannya bisa lihat di sini, desain tugasnya ya. Tugasnya misalkan manajer butuh satu, atau manajer bisa dua, misalkan manajer apa saja, tugasnya apa saja ya. Itu bisa digunakan. Atau pembagian tugasnya ya, bisa menggunakan ini ya, teori-teori ini ya. Bisa dengan variasi tugas pada peran yang sama, bisa dengan job rotation, bisa dengan pemberdayaan bekerja ya, macam-macam ya, Bapak Ibu bisa pakai di sini. Nah, ini ya, jadi desain pekerjaannya bagaimana ya, tugas dan tanggung jawabnya apa saja, perannya bagaimana, tanggung jawabnya apa gitu ya. Kemudian metode pelaksanaannya itu bagaimana ya, cara prosedur mengerjakannya, hubungan kerja, pola organisasinya, apakah vertikal, horizontal, misalkan ya, dari atas ke bawah atau setara gitu ya. Nah, ini itu untuk sumber daya manusia dan desain kerja ya. Oke, nah ini pembahasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tadi penjelasan saya sedikit mengenai bagaimana mengerjakan tugasnya dan apa saja isi dari tugas Bapak Ibu sekalian ya. Pada dasarnya untuk penilaian yang dilakukan, Bapak Ibu minimal menjawab setiap poin yang ada di sini ya dalam melakukan mengembangkan manajemen operasi bisnis dari bisnis yang Bapak Ibu rancang.
Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke. Nah, saya sempat membaca tugasnya yang sudah dikumpulkan. Maka dari tugas perlu ada beberapa penyesuaian ya Bapak Ibu. Jadi, saya ucapkan terima kasih karena sudah secara Bapak Ibu sudah ini ya, sudah mengerjakan tugasnya. Oke, kita lihat. Jadi ini Bapak Ibu yang luar biasa ya, sudah menyempatkan mengerjakan tugas. Namun ya itu tadi ya Bapak Ibu, bagi yang memang terlalu jauh ya dari eh, permintaan tugasnya gitu ya, ketentuan tugasnya, maka mohon untuk disesuaikan. Tapi bagi Bapak Ibu yang merasa sudah sesuai, tidak ada perbaikan, ya boleh saja untuk tidak melakukan perbaikan dari tugas yang sudah dikumpulkan. Oke, ini ya. Nah, ini udah bagus ya Bapak Ibu, ada prototipenya ya. Nah, ini bentuk botolnya juga sudah ada ya. Nah, ini ya. Jadi ini jelas ya botolnya bagaimana, kemudian bahan-bahannya. Hmm, Oke. Nah, ini menarik ya. Sudah ada proses pembuatan botol ya. Nah, ini lengkap, sudah ada penutup, juga sudah ada daftar pustaka. Cuman mungkin mohon ditambahkan ya. Jadi ada kalau untuk makalah ya Bapak Ibu, formatnya ya tentu saja ada yang namanya daftar isi, ada yang namanya kata pengantar ya. Jadi eh, mohon disempatkan untuk menyesuaikan. Yang mana nanti itu akan digunakan terus sampai tugas 2 dan tugas 3. Oke, ini sudah menarik punyanya Mbak Devina. Boleh seperti ini juga boleh ya untuk covernya ya. Yang penting ada identitasnya ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ini nanti saya nilai di sini ya. Nah, untuk penilaiannya untuk sesi pertama yaitu tadi ya, selain memenuhi apa namanya ketentuannya dari pertanyaan atau poin-poin yang diminta di dalam tugas, juga ada penilaian tentang kreativitas. Kemudian kreativitas, keunikan ya, dan kerapian ya. Jadi itu poinnya ya Bapak Ibu. Baik kok hening ini. Nah, dari 30 mahasiswa yang hadir 11 ya. Oh, 29 mahasiswa. Oke. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk mengaktifkan kamera sebentar ya untuk dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan web kita. Jadi Bapak Ibu yang bisa on cam, mohon on cam ya. Jadi sebentar saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Karena saya kira mahasiswanya 29, jadi eh, saya kira agak banyak ya. Jadi saya tidak lakukan perkenalan. Sebentar ya Bapak Ibu, satu, dua, tiga. Sekali lagi Bapak Ibu, satu, dua, tiga. Nah, saya stop share dulu, saya foto semuanya dulu. Bapak Ibu mohon menggunakan nama asli ya semuanya ya. Biar nanti ini sekalian untuk absensi ya. Oke, 11 orang.
Sudah. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan di tugas satu atau pengembangan produk atau bisnisnya, dipersilakan. Oh iya, dari kemarin itu banyak pertanyaan tentang grup WA ya. Jadi sebenarnya untuk mata kuliah ini yang disarankan itu mata kuliah artikel ilmiah. Jadi memang kan agak sulit sehingga harus ada WA group untuk memudahkan diskusi. Nah, untuk mata kuliah praktik ini sebenarnya tidak disarankan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu request memang butuh untuk lewat WA, kita buat WA-nya. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, boleh, Bu. Menurut saya memang lebih mudah ada grupnya, Bu. Karena sekarang yang web yang untuk hari Jumat tanggal 31 ini saya bentrokan sama manajemen pemasaran di waktu yang sama. Oke. Oke, kalau gitu kita bikin WA group ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Untuk WA group, saya buat di ini ya, berarti ya, di e-learning ya. Jadi linknya saya masukkan di situ ya. Iya, Bentar iya, lagi Bu. saya Iya, buat. boleh, Bu. Oh, boleh. Oke, ada lagi. Jadi sebenarnya mata kuliah ini saya juga cukup kaget ya, karena memang prakteknya lumayan ya Bapak Ibu. Jadi kompleks ya. Saya baca juga, oh ini lumayan juga ini tugasnya ya, agak banyak tugas ini, mata kuliah ini. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf nanti kalau misalkan di WA kita komunikasinya lewat grup aja semuanya ya. Jadi biar saya membalasnya enak, kalaupun nanti ada pertanyaan, bisa jadi pertanyaannya sama dengan mahasiswa lain, jadi bisa terjawab. Kemudian, mohon maaf juga kalau agak slow respon, karena Bapak Ibu sekarang selain di UT, saya juga aktif di Universitas Jember ya, sebagai dosen juga di sana. Sehingga tiap hari itu banyak sekali WA yang masuk ya, bisa sampai 30 sampai 40 chat. Jadi, agak lama balesnya ya Bapak Ibu. Kalau lagi longgar pas istirahat ngajar saya baru bales ya. Ataupun malam biasanya ya. Laut saya pegang malam biasanya. Itu ya. Untuk WA aku. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan ya? Nah, untuk rekaman hari ini nanti saya masukkan ke e-learning. Juga saya akan bagikan di WA group kalau gitu ya linknya. Tapi mungkin baru bisa besok atau lusa saya masukkan. Iya, iya, siap, Bu. Nah, untuk web selanjutnya, misalkan ada bentrok gitu ya, Bapak Ibu, karena memang kalau di UT itu kan sistemnya tidak tersistem untuk penjadwalan webnya, jadi tergantung pada masing-masing kelasnya ya. Sehingga pasti itu ada bentrok itu pasti terjadi gitu Bapak Ibu. Jadi kemungkinannya besar. Nah, makanya kalau memang nggak bisa hadir, tidak apa-apa, tapi mohon untuk di play atau dilihat rekaman webnya. Dan konfirmasi di grup nanti ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, bisa Ibu kita izin akhiri. bertanya, Ya, silahkan. ini kalau namanya nggak sesuai gimana, Bu? Mbak Una, siapa namanya aslinya? Alia Bunga. Oke, nanti saya note ya, saya catat ya. Ya, makasih, Bu. Sama-sama. Tidak ada pertanyaan? Ibu maaf, Iya, mau silakan. tanya. Suaranya belum di on, Mbak, itunya. Mic-nya belum di on. Ya, maaf, perlu sih. Saya kan tugas satu bikin jasa ya, Bu ya. Ya, Itu ke tugas 2 dan 3 terus dikembangkan atau bagaimana ya, Bu ya? betul ya. Jadi untuk tugas 2 dan tugas 3 itu adalah lanjutan dari tugas satu. Jadi produk atau jasanya tidak akan berubah. Jadi di awal ditentukan dan jangan sampai berubah gitu ya Bapak Ibu untuk bisnisnya ya. Jadi bisnis yang di awal akan terus dikembangkan sampai tugas 3. Ini ada praktek lapangannya, Bu. Praktek lapangan dari yang saya baca nggak ada.
Jadi cuman desain aja. Jadi kan perencanaan aja. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ibu izin bertanya, berarti Silahkan. kalau yang masih jauh dari yang materi tadi, direvisi lagi ya tugasnya. Ya, disesuaikan lagi ya, direvisi untuk tugasnya yang jauh dari itu ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, Bu, jika izin bertanya, kalau seandainya yang tadi ditanya oleh teman, kalau dari tugas satu itu berarti tugas 2 dan 3 dikembangkan. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau seandainya dia mencari yang lain begitu? Sekiranya saja begitu. Atau memang harus begitu yang dari tugas satu itu? iya, Terima kasih, jadi Pak. oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan pada tugas 2 gitu ya, bentuk bisnisnya itu berubah. Nah, berarti tugas satunya harus disesuaikan. Komponen di tugas satu harus disesuaikan dengan perubahan bisnis di tugas 2. Makanya eh, maka, makanya dari awal manajemen operasi bisnis ya. Dari awal kalau bisa bisnisnya sesuai ya, biar tidak kerja 2 kali gitu ya istilahnya ya. Terjawab ya? Iya, iya, terjawab. Terima kasih, Pak. Oke. Maaf Ibu, izin bertanya, Ya, silakan. eh, apabila tidak menghadiri web atau berpengaruh pada penilaian Ibu? Kalau yang dari saya baca kok nggak ada ya Mbak komponen ininya ya, kehadiran Hmm, itu ya. Jadi oh, hanya tugas itu, kemudian tugas satu, tugas dua, tugas tiga, sama UAS itu tadi. oke, terima kasih. Iya. Jadi kalau untuk web, walaupun nanti yang hadir cuma 2, tetap saya laksanakan ya. Karena kan memang waktunya beda-beda ya. Jadi tapi sebisa mungkin kalau yang banyak, yang hadir banyak, ya akan dilaksanakan sesuai dengan yang kehadirannya banyak. Tapi kalau tidak memungkinkan, mau tidak mau dilaksanakan ya. Ini saya sudah buat grupnya. Sebentar. Nah, ini ya. Tuh di kolom chat, silakan bergabung di e-learning juga saya masukkan. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah clear ya semua? Oke, selamat mengerjakan tugas 1 ya. Semoga semua dilancarkan. Jika ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan via WA Group. Terima Ya, kasih kehadirannya Bapak Ibu sekalian. terima kasih, Salam Pak. sehat semuanya.